Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tetap dinamai sahabat teman, karena kita ini memang tidak boleh memperbudak siapapun, walaupun dia muridnya, walaupun dia pembantunya, walaupun dia budaknya, walaupun dia santrinya. Tidak boleh memperbudak siapapun, walaupun dia anaknya, walaupun dia muridnya, walaupun santrinya, walaupun anak buahnya, walaupun dia bosnya. Tidak boleh memperbudak siapapun. Para kiai, para ulama, para aulia salihin ini mendorong atau menemani atau membawa, menemani, membimbing supaya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti para aulia ulama, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul ulama. Nahdlatul ulama di dalam ada supaya ini ulama-ulama yang membimbing, yang menemani umat, yang mendorong, yang membawa untuk masuk ke lapangannya para sahabat, ke lapangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke lapangan Muhammadur Rasulullah. Karena Muhammadur Rasulullah yang digandeng sendiri oleh la ilaha illallah. Karena barang siapa yang masuk ke lapangan Muhammadur Rasulullah ikut digandeng oleh Allah. Di suatu waktu Kanjeng Nabi Muhammad menyuruh memberikan cincin ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, cincin ini tolong dibawa ke orang yang bisa menulis la ilaha illallah. Dengan Sayyidina Abu Bakar disampaikan, tulis cincin ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambah oleh Sayyidina Abu Bakar. Memang Sayyidina Abu Bakar dalam mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengikuti bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah jelas pasti dipilih oleh Allah. Allah sendiri yang memilih. Setelah selesai disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, setelah dilihat oleh Nabi, siapa yang menambahkan ini? Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, saya. Karena aku tidak bisa memisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena aku tidak bisa memisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan itu yang saya tanyakan, tapi tulisan di bawah ini yang saya tanyakan. Ternyata di bawahnya ada tulisan lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Di bawahnya ada tulisan lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang saya tanyakan, siapa yang menambah ini? Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, aku yang menambahkan atas perintah Allah. Jadi malaikat Jibril yang menambah Abu Bakar Siddiq. Karena orang yang tidak memisahkan Allah dan Muhammad, yang tidak memisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang tidak memisahkan harus dimasukkan juga ke dalamnya.
Jadi malaikat Jibril yang menulis atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak memisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tulus, dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalamnya. Seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Juga demikian juga orang yang bersolawat, karena solawat pasti menyebut Allah kemudian Muhammad, atau Rabbi kemudian Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, salli ala Muhammad. Atau Allahumma, Allahumma Tuhannya Nabi Muhammad, Allahnya Nabi Muhammad. Salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad, Allah Muhammad. Siapa yang selalu menggandengkan, maka dia akan dimasukkan ke lapangannya Muhammadur Rasulullah, yang akan bila masuk ke lapangan Muhammad, maka pasti apa yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalir kepada yang nyambung, akan mengalir kepada yang orang yang nyambung. Nikmat, barakah, kebaikan, cahaya, nur, zahir, batin, dunia akhirat, setetes demi setetes, setetes demi setetes akan mengalir. Maka itu orang yang membaca sholawat satu paling sedikit dibalas 10, paling sedikit, bahkan dilipat lagi, dilipat, bahkan diberikan tambahan yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini penghargaan besar dari Allah kepada orang yang selalu menyebut Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad agar dalam mengabdi, menghambakan diri kepada Allah lewat tuntunan, lewat ajaran, lewat agama, lewat sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ini warga Nahdien ngaji bareng warga Nahdien, para aulia, para ulama. Memang Kanjeng Nabi berpesan kepada umat ini, ittabi'ul ulama, ikuti ulama. Pesan Nabi, wasiat Nabi, pesan Nabi, wasiat Nabi, ittabi'ul ulama, ikuti ulama. Fa innahum surujud dunya wa sabihul akhirah, karena ulama itu akan menjadi pelita. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa sabihul akhirah, lampunya cahaya dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa ada Nahdlatul Ulama ini? Mengapa ada Nahdlatul, ada NU ini? Karena pesantren-pesantren ini, ulama-ulama, para kiai tidak mau untuk mengibarkan bendera sendiri. Tidak mau ulama-ulama aulia untuk mengibarkan bendera sendiri, membuat bendera sendiri. Ulama mengadakan Jamiah Nahdlatul Ulama, para kiai pesantren, mengadakan pertemuan untuk supaya para kiai pesantren ini, karena banyak umat ini yang tidak bisa ngaji, menetap di pondok karena sudah punya suami, punya istri, punya anak dan sebagainya. Maka diadakan Jamiah Nahdlatul Ulama supaya bersama-sama
supaya bersama-sama para kiai ini menemani umat, mendidik umat, mendorong umat, membawa umat ke lapangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu walakin kunu rabbaniyin. Kalau orang membawa bendera sendiri, tidak ingin para kiai itu membawa bendera sendiri. Wa kunu ibadan li min dunillah, tidak mau membawa bendera sini, jadilah kamu pengikutku, hamba-hambaku, tidak mau. Dia tetap walakin kunu rabbaniyin. Jadi ini yang dijalankan. Rabbaniyin apa? Jadilah kalian hamba-hamba, abdi-abdi Tuhan. Atau rabbaniyin, bersama-sama mendidik umat. Rabbaniyin, bersama-sama menemani umat. Rabbaniyin, bersama-sama melayani umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah ini. Jadi tidak membawa bendera sendiri, tapi bersama-sama dengan para kiai-kiai yang lain, dengan para ulama-ulama yang lain. Tidak langsung mengadakan kelompok ini, kelompok, tidak. Tapi ingin bersama-sama rabbaniyin, melayani umat, menemani umat, mendidik umat, bersama-sama melayani, bersama-sama mendidik, dan bertanggung jawab bersama di hadapan Allah sampai ke akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan hanya musyawarah. Musyawarah, setelah musyawarah ada yang ditugas ke Madinah, beberapa orang ditugas ke Madinah, ada yang ditugas ke Sunan Ampel, ada yang tugas ke Sunan Giri, ada yang bertugas ke Sunan Bonang, ada yang Sunan Derajat, ada yang Sunan Gunung Jati, para Sunan Kalijodo ditugas kepada aulia-aulia yang lain, datang ke makbarah-makbarahnya. Hasilnya setelah datang semua berkumpul lagi, sepakat hasil istikharahnya semua sepakat untuk mengadakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama supaya mengadakan pesantren besar. Maka itu para warga Nahdien harus melihat, bagi yang ingin menjadi santri, lihat para aulianya, lihat ulamanya. Jangan melihat siapa pengurus yang ada, semua yang ada ini pengurus ini sebagai alat yang membantu, tapi yang akan membawa ini para ulama-ulama yang setiap waktu, yang setiap malam dia menyeterak umat, bukan hanya bermunajat. Ada yang bermunajat, ada yang tugasnya berdoa, ada yang tugasnya menyeterak santri, menyeterak umat ini. Maka dari itu perhatikan aulia-aulia, sambung para aulia, agar yang beliau selalu menyeterak umat. Ada yang tugasnya sholat, berdoa, ada yang tugasnya munajat untuk umat ini, yang tugasnya agar mengalir, terus mengalir dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para aulia ini ada yang bertapa, tidak keluar, bertapa. Ada yang sebagian tugasnya mendidik, ada sebagian tugasnya mengajar, ada yang tugasnya mengajar, murok, mengajar, mendidik, ada yang tugasnya buka kitab mengajar, ada yang tugasnya berdoa, ada yang tugasnya munajat, ada yang tugasnya nyeter. Ini tugasnya para ulama-ulama. Ini perlu tahu, umat ini perlu tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dia tanggung jawabnya. Lihat para sunan-sunan datang, dari mana datang ke Indonesia ini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena perhatian dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sampai wafatnya, ummati, ummati, ummati. Bagaimana ulama tidak akan peduli? Bagaimana ulama-ulama ini tidak akan peduli, tidak akan perhatian kepada umat? Kanjeng Nabi selalu ummati, ummati, ummati sampai wafatnya. Kalau kita yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalimah yang diucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Tapi Nabi sendiri bagaimana? Ummati, ummati. Karena kalau la ilaha illallah sudah di sini, tapi umat yang akan di bawah, ummati, ummati, umat yang dihaturkan kepada Allah. Ini perhatian. Maka dari itu orang yang memperhatikan umat Muhammad menjadi kebanggaan besar kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat. Siapa yang ingin menjadi kebanggaan besar kanjeng Nabi Muhammad di akhirat, perhatikan umatnya, muliakan umatnya, temani umatnya, umat Muhammad SAW. Karena Allah, karena Allah, bersama karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bila bangga kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu menandakan Allah ridho, Allah senang, Allah ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Para nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, memperkenalkan kepada umatnya masing-masing. Nabi Yakub, para nabi-nabi, selain mengenalkan umatnya masing-masing kepada Allah dan bagaimana berhubungan mengabdi kepada Allah, semua para nabi-nabi memperkenalkan tentang nabi terakhir, pemungkas para nabi, Muhammad SAW. Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Musa juga demikian, memohon kepada Allah. Nabi-nabi dari mohon kepada Allah, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Nabi Adam, manusia pertama setelah roh dimasukkan, pertama yang dilihat, yang diperlihatkan oleh Allah, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika menikah Nabi Adam dengan Ummi Hawa, mas kawinnya, ada sholawat Musalli ala Muhammad. Ketika minta ampunan Nabi Adam kepada Allah, diceritakan bagaimana